dengan NIM 1905105 dari kelas Hukum Kontra Bisnis 6F Fakultas Hukum Universitas Maluku Saleh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ramsyati SHMKOM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kontra Bisnis. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya terkait analisis penyelesaian sengketa uang prestasi akibat keterlambatan pelaksanaan perjanjian konstruksi bangunan antara Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah atau BPAD dengan PT Ampuh Sejahtera dengan nomor register 87-PDCG-2013 Bantul. Berikut latar belakang dari artikel ini. Pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, untuk meningkatkan kesejahteraan secara adil dan merata, hasil-hasil dari pembangunan itu harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut. Pembangunan tersebut, baik pembangunan di bidang fisik maupun pembangunan di bidang non-fisik. Tahapan dalam pekerjaan pembangunan ada kalanya mengalami hambatan, baik dari faktor manusia maupun sumber daya lainnya. Hambatan yang terjadi sekecil apapun harus segera diselesaikan dengan baik untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Dalam hambatan-hambatan yang dapat terjadi saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut, terdapat potensi adanya sengketa perselisihan pendapat, perbedaan pemahaman maupun pertentangan di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian konstruksi, hingga sengketa yang timbul akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan. Perjanjian menurut pasal 13 KUH Perdata didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban yang terwujud dalam objek yang dinamakan prestasi. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Setiap orang yang membuat perjanjian terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Apabila salah satu pihak melanggar atau ingkar janji karena kesalahannya, maka pihak tersebut telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau uang prestasi. Uang prestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur karena kesalahannya tidak melakukan apa yang dijanjikan, atau suatu keadaan di mana debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Suatu pihak dikatakan uang prestasi antara lain apabila sama sekali tidak memenuhi prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Perjanjian jasa konstruksi menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi disebut dengan kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri masih terdapat banyak proyek konstruksi yang tidak dilaksanakan dengan benar dan kemudian terkena mangkrak. Berita yang dimuat oleh Jogja Tribun News menyebutkan bahwa pada tahun 2012 ada 9 proyek besar yang mangkrak di daerah Istimewa Yogyakarta. Proyek mangkrak merupakan proyek yang sudah direncanakan namun terhenti di jalan, atau bangunan yang setelah selesai dibangun namun tidak difungsikan secara optimal. Perpustakaan Grahatama merupakan perpustakaan besar dan megah yang dibangun pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan luas 2,4 hektar yang mulai beroperasi sejak tahun 2015. Perpustakaan Grahatama ini merupakan salah satu proyek yang pernah mangkrak atau terhenti pembangunannya di daerah istimewa Yogyakarta. Proyek pembangunan perpustakaan Grahatama dimulai sejak tahun 2010 dan ditargetkan selesai pada tahun 2012 yang dilaksanakan oleh PT Ampuh Sejahtera, namun pada kenyataannya di tahun 2012 proyek ini belum selesai dibangun. Keterlambatan penyelesaian pembangunan gedung perpustakaan Grahatama sendiri menjadi 3 tahun karena pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menghentikan sementara pembangunan gedung perpustakaan Grahatama. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena pihak kontraktor dianggap telah melakukan uang prestasi dan telah merugikan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Pembangunan gedung perpustakaan Grahatama Pusaka dinilai telah terjadi kelalaian yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan Grahatama. Dari latar belakang di atas, maka
rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah penyelesaian sengketa atas keterlambatan dalam pemenuhan prestasi pada pelaksanaan perjanjian konstruksi bangunan gedung perpustakaan Grahatama Pustaka di daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan putusan nomor 87/PDTG/2013 Pengadilan Negeri Bantul. Dari permasalahan di atas, maka tujuan penulisan artikel ini adalah untuk meneliti bagaimanakah penyelesaian sengketa atas keterlambatan dalam pemenuhan prestasi pada pelaksanaan perjanjian konstruksi bangunan gedung perpustakaan Grahatama Pustaka di daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan putusan nomor 87/PDTG/2013 Pengadilan Negeri Bantul. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan dan jurisprudensi. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta menelaah putusan pengadilan yang memutus sengketa uang prestasi pada perjanjian konstruksi di bangunan di daerah istimewa Yogyakarta. Menghimpun data dengan menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum dikumpulkan penulis dengan melakukan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan atas objek dan subjek penelitian, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukti Fajar Yulianto Ahmad pada tahun 2007. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Suatu keadaan di mana pihak-pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang merupakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian disebut uang prestasi. Mengenai uang prestasi sendiri terlebih dahulu harus dinyatakan secara resmi, yaitu misalnya dengan memperingatkan kepada pihak debitur bahwa pihak kreditur menginginkan pembayaran seketika atau dalam jangka waktu singkat. Jadi, debitur dalam keadaan uang prestasi apabila ia tidak melakukan prestasi dan telah ditegur. Peringatan atau somasi biasanya dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan. Dalam hal ini, pembuatan proses verbal tentang penagihannya, peringatan tersebut harus dilakukan secara tertulis, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, bahwa si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Tetapi peringatan itu tidak perlu lagi jika dengan sendirinya debitur pada suatu ketika telah dapat dianggap lalai. Perpustakaan Grahatama Pustaka merupakan salah satu perpustakaan umum dengan fasilitas suku lengkap yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Janti, Wonocatur, Banguntapan, Bantul. Perpustakaan Grahatama Pustaka diresmikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tahun 2015 di lahan seluas 2,4 hektar. Nama Grahatama Pustaka merupakan nama yang dipilih sendiri oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang artinya tempat menyimpan suaka. Proyek pembangunan gedung perpustakaan Grahatama Pustaka dimulai sejak tahun 2010 dan ditargetkan selesai pada tahun 2012 yang terdiri dari tahap 1 dan tahap 2. Pada tahun anggaran 2012, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pelelangan dalam rangka pekerjaan konstruksi pembangunan gedung perpustakaan, yaitu tahap kedua. Dalam pelelangan tersebut telah dimenangkan oleh PT Apus Sejahtera. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2012, perjanjian pembangunan gedung perpustakaan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan surat perjanjian kontrak. Jangka waktu yang telah disepakati dalam surat perjanjian kontrak pelaksanaan pembangunan gedung perpustakaan selama 190 hari dalam kalender dengan dikeluarkannya surat perintah mulai kerja tanggal 14 Juni 2012 dan berakhir pada tanggal 26 Desember 2012. Hingga pada tanggal 26 Desember 2012, pihak kontraktor tidak dapat menyelesaikan kewajibannya membangun gedung perpustakaan secara penuh. Penyelesaian pekerjaan konstruksi oleh pihak kontraktor hanya diselesaikan 84%, sehingga mengakibatkan gedung perpustakaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara tepat. Sengketa konstruksi dapat terjadi apabila pengguna jasa ternyata tidak melakukan tugas-tugas pengelolaan dengan baik walaupun tepat waktu, dan mungkin dapat terjadi karena tidak memiliki dukungan pendanaan yang cukup. Dapat dikatakan bahwa sengketa konstruksi mungkin timbul karena salah satu pihak melakukan tindakan cedera janji atau uang prestasi.
Perlu diperhatikan di sini adalah terdapat beberapa aspek hukum yang sering menimbulkan dampak hukum yang cukup luas. Sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak yang tersebut dalam suatu kontrak konstruksi yang di dunia barat disebut construction dispute. Sengketa konstruksi dapat timbul antara lain karena klaim yang tidak dilayani, misalnya keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidakmampuan baik teknis maupun manajerial dari para pihak. Selain itu, sengketa konstruksi dapat pula terjadi apabila pengguna jasa ternyata tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dengan baik. Sengketa konstruksi yang dimaksudkan di sini adalah sengketa yang bidang perdata menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Diizinkan untuk diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa jasa konstruksi dilakukan melalui jalur di luar pengadilan. Ketentuan pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal jika musyawarah para pihak tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sejalan dengan ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi. Para pihak sebelumnya harus menyetujui bahwa sengketa di antara mereka dapat diselesaikan dengan menggunakan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Tahapan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh hakim mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Upaya penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dapat ditemukan pengaturannya dalam pasal 1/10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain pada pasal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak menyebutnya, termasuk menguraikan definisi atau pengertiannya ataupun mengatur tentang mekanismenya. Konsiliasi dan mediasi sebenarnya hampir tidak dapat dibedakan. Konsiliasi tidak berbeda jauh dengan arti perdamaian yang dinyatakan pada pasal 1864 KUH Perdata, di mana dinyatakan bahwa hasil kesepakatan para pihak pada alternatif penyelesaian sengketa konsiliasi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh para pihak yang bersengketa. Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus dijelaskan secara tegas dalam kontrak konstruksi arbitrase. Apa yang dipilih? Jenis-jenis arbitrase yang dapat digunakan oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa adalah arbitrase yang bersifat perorangan atau ad hoc, atau arbitrase yang bersifat kelembagaan. Klausula atau perjanjian arbitrase di sini adalah klausula atau pasal yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak. Biasanya disebut klausula arbitrase atau arbitrase clause, atau dalam bahasa hukum disebut pactum arbitri. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tersebut kemudian disebut kembali dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, bahwa para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan mengikuti tata cara yang berlaku dalam hukum acara perdata, sebagaimana disebutkan dalam pasal ketentuan
Pasal 69 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa bahwa tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata. Pilihan penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian konstruksi bangunan gedung perpustakaan Gerahatama di daerah istimewa Yogyakarta, dalam hal ini Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah atau BPAD Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Ampus Sejahtera adalah didahulukan dengan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat gagal, maka dilakukan dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Apabila kedua cara tersebut para pihak tidak berhasil mencari titik temu, maka penyelesaian terakhir adalah secara litigasi atau melalui pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa tersebut diatur lebih khusus lagi dalam syarat-syarat khusus kontrak. Huruf Q yang ditentukan. Jika perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, maka para pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai pemutus sengketa Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri Bantul. Putusan nomor 87 garing PDTG garing 2013 garing Pengadilan Negeri Bantul terdiri dari petitum oleh penggugat, yaitu Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, yang meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul untuk menyatakan secara hukum bahwa tergugat, yaitu PT Ampus Sejahtera, melakukan malversasi atau lalai atau cedera janji di mana tidak menyelesaikan pekerjaan konstruksi bangunan gedung perpustakaan Gerahatama secara 100% sesuai dengan surat perjanjian kontrak, dan memerintahkan tergugat, yaitu PT Ampus Sejahtera, untuk menyerahkan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan Gerahatama Pustaka kepada penggugat, yaitu Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, yaitu memerintahkan tergugat untuk menyerahkan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan Gerahatama Pustaka kepada penggugat dalam keadaan layak dan baik. Penyelesaian sengketa uang prestasi oleh pihak pengguna jasa, yaitu Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah BPAD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menggugat pihak kontraktor, yaitu PT Ampus Sejahtera, di Pengadilan Negeri Bantul dengan beberapa petitum, yang diantaranya adalah meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul untuk menyatakan secara hukum bahwa pihak kontraktor, yaitu PT Ampus Sejahtera, melakukan malversasi atau lalai atau cedera janji di mana tidak menyelesaikan pekerjaan konstruksi bangunan gedung perpustakaan Gerahatama Pustaka 100% sesuai dengan surat perjanjian kontrak nomor 011 garing 2238 1008 garing AMPS garing SKH garing 6 garing 2012, dan memerintahkan pihak kontraktor, yaitu PT Ampus Sejahtera, untuk menyerahkan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan Gerahatama Pustaka kepada pihak pengguna jasa, yaitu Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, serta membayar kerugian material kepada pengguna jasa berupa kekurangan pembayaran sebesar 8.820.162.062 rupiah dan bunga sebesar 0,48% per bulan dari kekurangan pembayaran tersebut. Maka kesimpulan yang dapat diambil, yaitu berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa atas keterlambatan dalam pemenuhan prestasi pada pelaksanaan perjanjian konstruksi bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan putusan nomor 87 garing PDTG garing 2013 garing Pengadilan Negeri Bantul dilakukan secara litigasi melalui Pengadilan Negeri Bantul, dengan hasil putusan bahwa penyedia jasa diwajibkan untuk menyerahkan pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan Gerahatama Pustaka kepada pengguna jasa, yaitu Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah BPAD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam keadaan layak dan baik, serta diwajibkan membayar penggantian kerugian beserta bunga kepada pihak pengguna jasa. Berdasarkan kesimpulan di atas terhadap penyelesaian sengketa uang prestasi akibat keterlambatan pelaksanaan perjanjian konstruksi, penulis memiliki saran bahwa suatu sengketa jika diselesaikan secara litigasi atau di pengadilan tentu hanya mengenai win-lose solution dan tidak mengenal win-win solution di dalamnya. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa uang prestasi pada usaha jasa konstruksi perlu dikenal di kalangan pelaku jasa konstruksi, karena penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa tentu memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara litigasi.